Baik, saya dari kelompok 5. Perwakilan dari kelompok 5 akan mengenalkan beberapa anggota presentasi dari kelompok 5. Yang pertama, Gede Agung Bayu Buana Putra dengan NIM 2014021020. Dan saya sendiri Muhammad Al-Farisi 2014021005. Dan juga Ainun Rahmawati dengan NIM 2014021014. Pada kali ini yaitu penyimpangan sosial. Di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu penyimpangan sosial. Yaitu pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan sebuah perilaku dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam lingkup masyarakat. Dilakukannya oleh individu yang dimana hal ini dianggap menyimpang sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran dari aturan, nilai, dan norma dalam bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Ainun Rahmawati dengan NIM 201-402-1014. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai penyimpangan sosial menurut pandangan beberapa para ahli. Yang pertama ada Bruce J. Cohen. Menurut Bruce J. Cohen, ukuran dasar adanya penyimpangan bukan dilihat dari baik dan buruk, benar atau salah, melainkan berdasarkan pada ukuran norma dan nilai sosialnya. Yang kedua, ada James W. van der Zanden. Menurutnya, penyimpangan adalah perilaku yang dilakukan oleh sejumlah besar orang yang dianggap suatu perbuatan tercela dan di luar toleransi. Yang ketiga, ada Robert M. Z. Lawang. Menurutnya, perilaku menyimpang adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan sebuah usaha bagi orang-orang yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Kemudian ada beberapa jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual atau bisa disebut juga dengan parafilia merupakan bangkitnya gairah seksual pada suatu objek, situasi, ataupun pada suatu individu tertentu yang tidak lazim. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik. Biasanya digunakan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau punya risiko tinggi. Yang ketiga ada perkelahian pelajar atau tawuran. Tawuran atau sering disebut tubir adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Yang keempat, yaitu adanya tindakan kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan. Tindak kriminal atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan bersifat negatif. Faktor-faktor timbulnya penyimpangan sosial. Yang pertama, perubahan nilai dan norma sosial. Perubahan sosial dan budaya secara tiba-tiba akan menyebabkan individu atau kelompok tidak mampu menyerap nilai atau norma baru sehingga individu atau kelompok tersebut dapat dikategorikan berperilaku menyimpang. Kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Penyimpangan yang dilakukan individu terjadi karena pengaruh agen sosialisasi. Ketiga, teori labeling. Individu akan cenderung berperilaku menyimpang ketika ia mendapatkan julukan atau cap negatif dari orang-orang di sekitarnya. Keempat, teori anomi. Individu atau kelompok akan berperilaku menyimpang dalam suatu kondisi di mana tidak adanya nilai dan norma konkret yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat. Kelima, teori differential association. Individu akan terpengaruh untuk berperilaku menyimpang oleh intensitas interaksi dengan individu lain yang menyimpang.
Adapun faktor lain timbulnya penyimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Penyebab perilaku penyimpangan ini meliputi inteligensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Kedua, faktor eksternal. Sebab dari penyimpangan ini adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.